Nerang jano itu sebenarnya apa? Ya, nerang jano ya. Ilmu semua tidak ada yang jahat, tidak yang baik, tapi tergantung orang. Ilmu ugig, ya ilmu ugig dan begig, ya belum tentu dia ilmu hitam, tapi biasanya banyak dipergunakan untuk mencelakai ataupun menyakiti seseorang, ya. Sehingga di Baligi ada 3 jenis, Anelo, Anesti, Nerang jano. Ya. Om Swastiastu, Semeton Kejar Tujuh dimanapun Anda berada, kembali bersama Beli Kejur dalam obrolan Bali Niskale. Nah, pada kesempatan hari ini, setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Kuningan, sekarang Umanis Kuningan, kita kembali ngobrol-ngobrol dengan Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Kejur. Masih tetap semangat nih, sehat? Harus tetap semangat ya, sehat. Bro, semakin banyak yang minta topik seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian kita kan sudah membahas tentang ilmu pengliakan, kemudian ada Neluh, Desti, Nerang jano. Nah, kali ini ada yang minta secara khusus dong ceritakan apa itu nerang jano, apa penyakit, apa yang disebabkan nerang jano, kemudian ciri-cirinya. Bisa, Bro? Ya. Kita akan memanjakan Semeton Kejar Tujuh yang sudah minta topik. Niki, terima kasih yang sudah minta topik. Kalau mau minta topik silakan komen yang banyak. Nanti topiknya mudah-mudahan kita bisa bahas. Dan kita akan membahas tentang nerang jano secara khusus. Apakah itu nerang jano? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, kemarin kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang bisa ngeliat ya, walaupun tidak ada ciri-cirinya khusus. Sekarang ada yang meminta topiknya nerang jano. Nerang jano itu sebenarnya apa, Bro? Ya, nerang jano ya, karena kalau kita kelompokkan, kalau dikasarkan, ilmu semua tidak ada yang jahat, tidak yang baik, tapi tergantung orang ya. Tapi ini kelompok ke ilmu ugig, ya ilmu ugig dan begig, ya belum tentu dia ilmu hitam, tapi biasanya banyak dipergunakan untuk mencelakai ataupun menyakiti seseorang, ya. Sehingga di Baligi ada 3 jenis, Anelo, Anesti, Nerang jano. Ya. Teluh ini dari jarak jauh, Anesti kumikan, ya. Kemudian Nerang jano, ya Nerang jano adalah ilmu sihirnya. Ilmu sihir. Sihirnya, ya. Ilmu sihir itu adalah ilmu yang sifatnya memakai antara serana dan benda-benda makhluk-makhluk gaib, ya. Sehingga ini sangat khusus, sangat spesial sekali ini ilmu ini. Di mana ilmu sihir ini dia akan melakukan dari jarak jauh, kemudian membentuk ataupun mengirim bentuk-bentuk ataupun rupa-rupa menyeramkan untuk seseorang yang ingin disakiti. Ya, biasanya wujud-wujud ini adalah wujud menyeramkan, baik itu secara langsung dilihat oleh orang yang ingin disakiti ataupun tidak langsung. Ya, kalau langsung kan biasanya orang yang ingin disakiti kan melihat secara tiba-tiba penampakan gaib, ya, entah di kamarnya, entah di rumahnya, di mana. Kemudian secara tidak langsung ini dia lewat mimpi bisa dikirimkan. Ya. Dikirimkan lewat mimpi bisa. Kan nerang jano ini bisa kena, sehingga orang yang sedang tertidur kemudian ingin disakiti, dia akan dimasuki dalam mimpi, sehingga di sana pun digebok, ya. Dalam artian gebok itu banyak orang yang pernah mengalami ketika si orang yang nyakiti berubah menjadi lutung, monyet besar, kemudian ngeroges ataupun mencakar dari orang yang ingin disakiti, sehingga di sana akan terjadi pergumulan dalam mimpi, ya, dalam mimpi terjadi pergumulan berkelahi, kemudian orang yang akan dituju ini terkena cakar, sehingga sebentar lagi hilang buyar mimpi tersebut, sehingga orang yang terkena cakar ini terbangun dari tidurnya, biasanya akan dilihat di tubuh yang terkena cakar itu seperti goresan. Ada bekasnya. Ya. Mengapa bisa ada bekasnya, Bro? Apa memang itu mimpi itu sebenarnya kenyataan atau gimana? Kok bisa ada bekasnya nih? Ya, mimpi ini kan dari orang yang menekuni ilmu nerang jano ini, ilmu sihir ini, dia akan memasuki alam
astralnya, alam gaib dari orang tersebut, sehingga dia masuk dari alam mimpinya, kemudian di sini pun dia bisa menyakiti secara langsung ya, dengan bantuan kekuatan makhluk gaib juga. Artinya nerang jano itu kalau di luar disebut sihir itu masih eksis di Bali ya bro? Masih ada sampai sekarang? Kalau dulu banyak, sekarang belum tahu ya. Penekunnya, karena orang yang menekunin nerang jano ini bukan gampang ya, tidak gampang sebagai mana kita pikirkan dengan baca mantra sudah bisa, dengan belajar sedikit sudah bisa, enggak. Karena nerang jano ini perlu dia proses. Pertama bisa aja dia melakukan ritual-ritual tertentu ya, dalam artian melakukan ritual tujuannya untuk mencari pendamping gaibnya. Pendamping gaib. Arti dari makhluk gaib. Iya, makhluk gaib. Biasanya pendampingnya ini kan di tempat-tempat yang angker ya. Tempat angker, kemudian harus sendiri, tidak boleh madan ya. Tidak boleh ditemani oleh orang lain ya, dan kemudian nyari juga saat tengah malam ya. Dan dengan ritual-ritual tertentu, biasanya dengan darah sapi, dengan darah banyaknya juga ritual-ritual yang dipakai untuk menarik kekuatan gaib tersebut, sehingga dia menjadi pendamping. Nanti ketika dia melakukan ritual nerang jano ini, pendamping gaib ini juga ikut membantu secara gaib untuk melancarkan kekuatannya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Kira-kira mengapa orang mempelajari nerang jano itu? Apakah tujuannya memang untuk menjahili orang atau menyakiti orang atau gimana bro? Tujuan pertama kan saat zaman dulu kalanya, kita kembali kenapa ini bisa ilmu diciptakan, kan ini saat zaman dulu kan zaman-zaman kerajaan ya. Nah, ada nyerang, ada biasanya untuk menakut-nakuti prajurit-prajurit yang musuh, sehingga dia akan membentuk nerang jano, sehingga dia membentuk wujud ayang, apalagi ilusi, apalagi zaman dulu ya, masih gelap gitu, sehingga dia muncul wujud ilusi, sehingga dia hal itu juga bisa untuk mengurangi kekuatan musuh. Menakuti musuh. Ya, betul. Berarti tujuan utama ilmu itu sebenarnya baik. Tapi kadang-kadang penerapannya di zaman berikutnya itu yang beda. Ya. Penyakit yang disebabkan oleh nerang jano itu apa saja bang? Penyakit yang disebabkan oleh nerang jano banyak ya, banyak tergantung dari apa dan bagaimana dan tujuan orang yang nyakiti. Biasanya nerang jano ini akan mencari organ tubuh orang tersebut. Pertama bisa aja dia mencari organ tubuh kepala, jantung, kaki, dan tangan ataupun lainnya. Maksudnya yang diserang? Ya, karena lewat wujud bayangan gaib ini dia akan menampakkan kekuatan nerang janonya. Contohnya ketika seseorang yang ingin dituju di rumah sedang duduk entah nonton TV saat malam hari, sehingga mendengar suara ledakan di depan tempat duduknya ya. Bisa terjadi suara ledakan. Inilah yang sebagai tanda memang ada kekuatan gaib, magic ya, ilmu hitam yang menyerang tubuhnya. Itulah nerang jano, sehingga penampakan ini merupakan nerang jano. Jadi kalau ingin menghindari yang namanya nerang jano ini bisa bro? Nerang jano ini adalah kekuatan memang yang antara teluh, desti dan nerang jano memang kekuatannya memang lebih powernya lebih kuat ya. Lebih kuat. Paling kuat berarti. Paling kuat karena di desti ini orang tuh biasanya belajar penestian, kemudian ada pengoleh-oleh desti untuk belajar ilmu desti, ada juga yang tidak belajar pun bisa melakukan seperti kita paparkan. Contohnya tidak belajar ilmu desti bisa nesti, ya ketika orang ini mencari tanah semo, tanah kuburan, kemudian dilempar ke rumah orang sehingga energi itu menjadi buruk ya. Itu desti ya, sehingga orang yang tidak belajar desti pun bisa melakukan. Kalau nerang jano dia khusus, dia akan melakukan ritual-ritual tertentu, memasukkan energi tertentu,
kekuatan-kekuatan ilmu-ilmu tertentu, ilmu gaib yang dimasukkan ke tubuhnya, dilatih ya, sehingga powernya lebih kuat ya. Dengan kekuatan power ini dia bisa mengirim sinyal ke orang lain nantinya. Dan kemudian bagaimana cara menghindari, karena sinyal dikirimkan, makanya orang ini yang dikirimkan sinyal harus punya sinyal yang lebih kuat. Yang entah itu dari memang dia sering melakukan sembahyang, melatih tubuhnya, melatih pernafasannya, sehingga itu membuat sinyalnya juga lebih kuat ya. Sehingga terjadi, kalau sinyal orang yang nerang jano ini ditangkap oleh orang yang dituju, kemudian akan terjadi perlawanan. Perlawanan ini juga akan berefek pada saat mimpi. Ya, misalnya mimpi perang, mimpi bertempur saat malam hari, itu juga memang sinyal yang dikirimkan menjadi nerang jano. Walaupun orang itu tidak mempelajari tentang ilmu nerang jano itu, dia bisa mendapatkan sinyal juga, bro? Bisa, karena sinyalnya pasti akan dikirim ya. Sama seperti kita bawa HP kan punya sinyal kan, sinyalnya kan dikirim pada orang yang dituju, kemudian hanya saja kekuatan sinyal ini apakah sangat kuat, sedang, apa lemah ya. Ketika dia sangat kuat sekali akan terkena dan akan membentur tubuh orang ini dan menampakkan wujudnya. Hanya saja ketika saat orang ini yang tidak anggaplah tidak belajar ataupun tidak melatih tubuhnya, dia akan merasa biasa saja. Tapi dalam saat tidur itu akan menampakkan wujudnya. Iya, nerang jano itu. Kalau wujud-wujud ilusi seperti sihir tadi itu selain membuat takut, apa menyakiti orang? Pasti, nerang jano pasti. Ya, makanya itu saat zaman dahulu kala itu untuk membuyarkan kekuatan musuh. Ya, menyakiti, entah dia nanti ketika ilusinya ada api masuk ke perutnya, sehingga perutnya tiba-tiba mules ya. Gitu. Itu juga kan bisa melemahkan tubuh seseorang. Kalau masuk ke kepala juga lempuyangan sakit kepala. Ya, cuma ketika diobatin tidak sembuh langsung ya. Biasanya kan akan sembuh, nanti lagi muncul. Oh, biasanya kalau mengatasi orang yang kena penyakit nerang jano ini ada obat secara fisiknya atau bahan-bahannya itu, atau dengan kekuatan misalnya dengan melukat, dengan mantra gitu. Teluh anesti nerang jano ya. Teluh ini memang dikirimkan dari jarak jauh juga, hampir sama seperti nerang jano, tapi teluh ini tidak memunculkan wujudnya. Sehingga nerang jano memunculkan wujud. Sehingga cuma kalau teluh ini memang bisa dengan bantuan benda-benda alam ya, bisa untuk menetralisir ya sakit orang yang terkena teluh. Tapi nerang jano ini harus digempur dengan energi orang yang lebih kuat dari nerang jano ini. Oh, berarti tidak ada obat artinya dalam bentuk ramuan, tidak ada berarti? Obat tergantung sekarang sakit orang yang terkena nerang jano. Sekarang anggaplah sakitnya terkena jantungnya, pasti secara medis, secara gejala klinisnya pasti jantung sudah ada gangguan, sehingga obat-obat yang diperlukan secara medis pun harus diberikan. Berarti obat jantung. Iya. Tapi untuk menghilangkan pengaruh nerang janonya harus dengan kekuatan batin orang yang itu untuk menghancurkan ataupun memukul dari energi transferan dari orang yang mengirim nerang jano ini. Bro, terakhir mungkin ini. Kalau orang yang mempelajari nerang jano itu dalam waktu berapa bulan dia bisa menguasai ilmu itu? Tergantung orangnya atau memang ada batas waktunya khusus, dia dalam 3 hari udah bisa gitu? Iya. Nerang jano ini hampir sama dengan telepati ya. Kita contohkan sekarang dengan telepati ya. Dasar sekali telepati nerang jano ini. Di mana ketika orang itu tergantung orang yang mempelajari. Entah dia bisa memfokuskan visualisasinya seperti kita bilang dulu suyetnya, memfokuskan visualisasinya, kemudian memfokuskan dari energi dari batin dan pikirannya untuk di mana ditembakkan. Nah, itu kan tergantung orang. Kemudian dengan kekuatan mantra ini dia untuk menghidupkan biji-biji energi yang sudah dilatihnya, antara bisa 3 hari itu gitu, ini relatif ya. Tergantung orangnya. Sehingga dan kemudian yang paling penting dalam nerang jano, dia akan melakukan ritual pada tempat angker, tujuannya untuk
mencari pendampingnya ini. Ya, yang biasanya yang dipakai juga untuk mempengaruhi dari orang yang dituju. Oh, berarti ritual di tempat angker tuh pasti harus dilakukan. Pasti. Oh, tidak mungkin orang bisa nerangjano melewati syarat itu ya. Iya, makanya harus pemberani ya. Kalau penakut berarti Gagal. nggak mungkin bisa. Ya. Ya, tak mungkin bisa kalau penakut. Baik, teman-teman KJR 7 sudah banyak kita bercerita tentang nerangjano. Mudah-mudahan sudah yang bertanya atau yang minta topik tentang nerangjano sudah cukup ya kita bahas di hari ini. Dan bro, nanti kita akan membahas banyak topik lagi. Ada yang minta yuyu gringsing. Itu untuk apa itu bro? Yuyu gringsing ini kan sebagai fenomena juga ya di Bali, di mana yuyu gringsing ini biasanya diikuti dengan yuyu hitam ya. Hitam yuyu gringsing di depannya dan yuyu hitam di belakangnya. Ya, juga untuk sebagai sarana dari yuyu gringsing ini sebagai cetek, yuyu hitam ini sebagai obatnya. Oh, kebalikannya itu. Ya. Oh, nanti kita bahas yuyu gringsing dan yuyu hitam. Jangan lewatkan. Karena Niki cukup menarik kayaknya yuyu gringsing dan yuyu hitam. Yang satu untuk cetek, yang satu untuk obatnya. Robinedol. Ya, karena waktu kita udah habis, kita cukupkan sampai di sini. Berjanji akan membahas yuyu gringsing dan yuyu hitam seperti permintaan dari teman-teman KJR 7 yang sudah request di kolom komentar. Silahkan yang mau request di kolom komentar, tulis yang banyak, nanti kita akan bahas. Bro, kita akhiri sampai di sini. Ya. Om Om Santi 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 Om.